Oke, terima kasih Pak Sony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Telki buat semuanya rekan-rekan. Baik, sesuai dengan yang diminta oleh panitia, hari ini saya akan menyampaikan materi tentang pengalaman ya, terutama dalam penanganan COVID-19 ini. Kita tahu bahwa tidak ada yang siap sebetulnya menangani COVID-19 ini. Ya. Saya akan bagi dalam 3 pokok bahasan. Pertama, COVID-19 sebagai sebuah pandemi, dan Labkes Provinsi Jawa Barat sebagai lab yang melakukan diagnostik COVID-19, serta selanjutnya apa yang akan kita bisa lakukan. Nah, kita mulai dengan mulai dari briefingnya WHO pada 16 Maret bahwa yang harus dilakukan oleh semua negara itu disebutkan. Ini ada we have simple message for all countries, test, test, and test. Ya, semua suspek dites. Yang menjadi masalah kan adalah lembaga yang melakukan tesnya, termasuk kompetensi dan tanggung jawab penyelenggara tes tersebut. Nah, di dalam perkembangannya, pada saat awal mulai ditemukan adanya penyakit pneumonia di Jakarta itu kan dari penguatan COVID-nya oleh Balitbangkes. Ya. Tapi selanjutnya tanggal 16 Maret itu keluar SK Kemenkes tentang jejaring lab pemeriksa COVID. Ya. Selang beberapa hari kemudian muncul lagi tanggal 19 Maret itu setelah ada berita, terutama di Jawa Barat nih, Pak Ridwan Kamil telepon Kemenkes katanya tanggal 18. Tanggal 19-nya keluar Permenkes yang menyertakan Labkes Jabar sebagai pemeriksa COVID-19. Selanjutnya direvisi kembali tanggal 26, masuk ada 4 lab universitas yang melakukan pemeriksaan COVID-19 by RT-PCR. Nah, setelah itu juga ada lagi pedoman, terutama untuk pemeriksaan RT-PCR. Ya. Itu dibebaskan oleh Kemenkes, tapi dengan persyaratan. Nah, ini muncul pada tanggal 7 April 2020, sehingga di sana banyak yang mengajukan keinginan untuk menjadi pemeriksa COVID-19, terutama lab-lab yang memang pekerjaannya sehari-hari melakukan pemeriksaan virus, terutama di Balifet pertanian ya, nah di sana. Nah, 13. Selain itu juga pedoman pencegahan dan pengendalian coronavirus disease itu sudah direvisi 4 kali oleh Kemenkes, dan terakhir yang tanggal 13 April 2020 pernyataan sebagai bencana nasional. Pada saat ini kalau saya masuk update 21 Mei, berarti seminggu yang lalu ya, lab yang beroperasi di Indonesia itu ada 129. Ini bisa kita lihat sebarannya mulai dari Kementerian Kesehatan, ada 24, Kemendikbud, Kementerian Pertanian, Menristek, Kemenag, TNI, Polri, Pemda, Badan POM, dan yang terbesar di sini kan Pemda, 42 lab. Artinya itu adalah Labkesda atau rumah sakit milik daerah. Ya. Nah, ini sebarannya. Nah, data terakhir terkonfirmasi PCR ini per 29 Mei 25.216. Di situ dijelaskan selain PCR tadi seperti yang ditanyakan oleh pemirsa, ada satu yang tes cepat molekuler. Ini sudah dilakukan ya di 53, ini 91. Nah, jadi sudah masuk nih semua sumber daya digerakkan se-Indonesia. Di Jawa Barat sendiri tanggal 29 Mei ini peningkatannya ya. Ada 2.181 ditambah 25 ya. Itu kondisi COVID kemarin. Nah, sekarang kita lihat peranan Labkes Jabar ya. Kebetulan Labkes Jabar ini dulunya milik pusat, tapi sekarang menjadi milik Pemda setelah reformasi. Nah, kita mempunyai 4 struktural di sini ya, kepala Labkesnya
KTU, seksi pengembangan pelayanan, seksi pelayanan, dan kepala seksi mutu serta pengembangan. Ini visi misinya. Ya. Nah, pada saat COVID merebak di Jawa Barat, ini sudah ada koordinasi nih dengan gubernur. Apalagi gubernurnya sudah langsung telepon ke Kemenkes kan, setelah koordinasi dengan Labkesnya sendiri. Nah, pada saat disepakati Labkes sebagai pemeriksa, kita segera melakukan pembentukan tim, dibuatkan SK, ada koordinasi, konsolidasi dengan pihak-pihak terkait. Ini juga Bapak Gubernur sempat datang ke Labkes, didampingi oleh Kepala Labkes Jabar di sini, malah sempat masuk ke ruang BSL-nya. Nah, yang dilakukan atau fungsi yang dilakukan oleh Labkes dalam beberapa bulan inilah pertama koordinasi dengan dinas provinsi, terutama kantor gubernur atau tim percepatan, ya. Terus dengan institusi ITB, Unpad, bahkan RSHS juga. Selain itu melakukan pembinaan terhadap dinas kabupaten kota dan Labkesda yang ada di Jawa Barat. Labkesda di Jawa Barat itu sekitar 26 kalau nggak salah. Itu membuat pedoman, melakukan on the job training, artinya datang ke Labkes dilatih. Selain itu juga melakukan visitasi dan tentunya sebagai rujukan provinsi di sini dari dinas, RS dan Labkesda. Selain itu juga melakukan pemeriksaan sendiri, terutama yang PCR-nya. Nah, alhamdulillah sampai saat ini kemampuannya sudah meningkat dengan bantuan PCR dan kerjasama dari ITB, Unpad, serta RSHS dan bantuan dari gubernur secara langsung. Melihat pekerjaan yang sudah dilakukan ini memang sudah cocok dengan tupoksinya Labkes Provinsi Jawa Barat. Nah, tupoksinya Labkes Provinsi Jawa Barat itu berdasarkan Pergub 71 2017 dan sesuai juga dengan Permenkes 605 tentang standar Balai Laboratorium Kesehatan dan Balai Besar Labkes. Ya, jadi ada standarnya. Nah, alhamdulillah yang kita lakukan semua sudah sesuai dengan tupoksinya. Kegiatan detail yang dilakukan tadi sudah saya sampaikan, pembentukan tim internal, koordinasi eksternal, penyusunan prosedur, penyusunan pedoman penggunaan APD, dan video tutorial untuk rapid test yang dilakukan secara masif di Jawa Barat, on the job training untuk petugas Labkes dan Dinkes Kabupaten Kota se-Jawa Barat, ya, visitasi lab calon pemeriksa COVID-19, pemeriksa rapid test secara massal, dan distribusi bantuan sarana buat kabupaten kota, pemeriksaan RT-PCR, rujukan, baik yang disampling sendiri. Ya. Kita lihat secara grafis atau gambarnya, ini tenaga di Labkes Jawa Barat, hampir 60 yang terlibat secara langsung ya, dari sekitar 100 pegawai di Labkes Prof Jabar. Yang terlibat adalah pegawai terlalu besar. Sebentar ya. Oke. Ini gambarnya nggak muncul, nggak apa-apa ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, tadi pegawai Labkes sendiri dibantu dengan pegawai non PNS yang ada di Labkes ya, ada hampir 20 lebih. Terus dibantu juga dengan tenaga relawan yang dikontrak oleh Pikobar ya. Itu berasal dari Poltekkes Bandung dan Istikes Ahmad Yani. Selain itu ada relawan ITB, baik mahasiswa, dosen ataupun peneliti dari Unpad juga, RSHS, dan dibantu tim TAP dari gubernuran. Ya. Nah itu tenaganya. Jadi alhamdulillah banyak yang terlibat dalam penanganan COVID-19 di Labkes Jabar. Nah, kita juga sudah membuat alur kegiatan. Kita bisa melakukan sampling atau menerima sampling. Terus ada input data, dan kebetulan ini kan input datanya per hari itu bisa sampai 600 sampai 1000 ya. Jadi kita sudah dibantu oleh tim IT dari Unpad, bahkan sekarang sudah menggunakan aplikasi dari pusat ya, dari gugus tugas. Jadi datanya terintegrasi sekarang. Selanjutnya setelah input data itu ada tim yang melakukan ekstraksi. Ini relawan-relawan juga karyawan Labkes ya. Terus juga ada pemeriksaan PCR-nya. Ada ya bagian yang memverifikasi dari hasil pemeriksaan ini tadi,
dan sebelum keluar ada bagian yang validasi. Jadi tadi sudah sesuai dengan sistem manajemen kita yang berdasarkan ISO 15189, 17025 itu udah ada pembagian. Siapa yang verifikasi, siapa validasi. Nah, baru setelah itu ke pelaporan. Yang melaporkan ke pusat ini adalah tim TAP. Jadi bukan dari timnya Labkes ya, yang memasukkan ke sistem informasi pusat. Nah, itu alur pedoman yang dibikin ini dari awal nih, seminggu sejak tim terbentuk kita sudah menyebarkan ini ke kabupaten kota se-Jawa Barat, bagaimana penggunaan APD dan melepaskannya. Terus begitu ada rapid test, kita bikin tutorial berupa video, mulai bagaimana membuka kemasan sampai melakukan pemeriksaan testingnya, dan itu juga di-share. Ya. Itu pedoman yang dilakukan, yang dibuat. Nah, ini yang on the job training. Ya. Kita lihat dari di sini mungkin nampak masih bercanda-bercanda ya, karena yang dihadapi adalah teman sesama peserta, tidak langsung ke pasien. Ini instrukturnya yang benar-benar terlatih dan mereka punya pengalaman pada saat pandemi SARS beberapa tahun yang lampau. Ya. Nah, tentunya ini sesuai dengan arahan dari DPW Patelki pada saat itu ya, bahwa memang bukan kewenangan untuk sampling nasofaring orofaring ini, tapi karena dalam kasus COVID ini kita buat ada OJT dan harus dilindungi dengan penugasan oleh institusi masing-masing untuk melakukan tindakan atau sampling tersebut. Ya. Ini dilakukan untuk kabupaten kota se-Jawa Barat, baik dari dinas ataupun rumah sakit dan Labkesda yang ada di Jawa Barat. Ya. Selain itu, karena adanya dibuka tadi kesempatan untuk melakukan pemeriksaan COVID-19 by PCR, banyak yang meminta untuk melakukan visitasi, melihat kesiapannya, apakah lab tersebut siap melakukan atau tidak, sesuai dengan ketentuan atau persyaratan yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Salah satunya harus ada BSL atau BSC-nya ya. Ini ke beberapa tempat di Jawa Barat, dari Bogor, Cirebon, Subang, ya banyak beberapa dikunjungi. Bahkan ada juga rumah sakit yang sudah punya BSL, tapi belum punya peralatan PCR-nya. Ya. Nah, ini rangkaian kegiatan rapid test yang dilakukan. Kebetulan ini banyak anak-anak muda yang terlibat, ya, relawan-relawan, juga tenaga-tenaga dari Labkes melakukan rapid test, kerjasama juga dengan beberapa, kerjasama dengan Patelki nih, DPW Jawa Barat, ya, yang ini. Kalau ini tim lengkap dari Labkes Jabar ke Bogor kalau tidak salah untuk rapid test di stasiun. Ya, kalau ini lokasi swab di Labkes Jabar. Ya. Nah, selain itu juga kita diminta oleh BNPB untuk menyalurkan beberapa bantuan ke kabupaten kota, ya, ke Labkesda, rumah sakit, ya. Jadi terutama untuk ininya virus transport mediumnya, ya, kita bantu untuk itu. Dan kalau ada bantuan mungkin beberapa sarana hazmat atau yang lainnya yang memang belum punya, kita bantu. Ya. Nah, ini ruangan pemeriksaannya sendiri di lab kita. Ini ruangan BSL-nya yang memang sudah berdiri dari beberapa tahun sebelumnya. Awalnya sih untuk TB ya. Nah, ini juga mesin-mesin PCR-nya sudah ditambah sekarang dengan yang dibeli oleh Gubernur Jawa Barat. Selain yang existing, kerjasama dengan RSAS dan UNPAD serta ITB. Itu karena tadi begitu masifnya sampel yang masuk, jadi beberapa ruangan di Labkes ini dimanfaatkan. Ya. Ruangan rapat sekarang udah nggak ada, tapi dipakai untuk validasi akhir data nih. Terus input data ada yang di lantai 3, ada yang di lantai 1, input datanya. Ya. Karena saking besarnya kapasitas yang harus kita selesaikan. Apalagi permintaan gubernur kan bisa 1.200 per hari pemeriksaan PCR-nya. Nah, ini perbekalan yang kita terima. Kita juga dapat sumbangan dari beberapa perguruan tinggi, terutama untuk VTM pada awalnya.
terus dari BNPB, dari perusahaan-perusahaan, individu, bahkan dari DPW Patelki juga ada ini sumbangan yang masuk ke kita untuk mensupport. Ya. Kita distribusikan lagi ke kabupaten kota yang memerlukannya. Nah ini kekhawatiran dari awal teman-teman nih, walaupun sudah terbiasa punya BSL, pada saat banyak yang masuk datang yang mau diswab ke Labkes, ada kekhawatiran juga kan. Nah kita pada saat pertama kita minta bantuannya PMI untuk melakukan disinfeksi di Labkes, 3 ruangan, 3 lantai, ya, 3 gedung, 3 lantai. Tapi pada saat sekarang, karena kita sudah punya peralatan sendiri, kita lakukan sendiri, ini dilakukan setiap pagi dan sore ya oleh petugas yang berseragam, yang menggunakan peralatan secara lengkap. Juga yang pribadi juga disediakan untuk desinfeksi ruangan atau pekerjaan. Masalah lain yang muncul adalah limbah. Ini bisa dalam 2 bulan ini bisa 6-10 kali nih volume limbah yang kita buang, ya, terutama yang kerjasama dengan pihak ketiga untuk diambil. Belum lagi yang kita lakukan desinfeksi atau kita autoclaving sendiri di Labkes sebelum dibuang. Ini juga perlu perhatian tersendiri petugasnya. Itu dalam gambar kegiatannya. Nah, kalau dari segi jejaring, ini yang sudah kita lakukan untuk jejaring di Jawa Barat, ya. Yang dilakukan sudah banyak yang bisa melakukan di sini. Ada sekitar 23, tapi belum semua aktif tentunya, ya. Ada yang kapasitasnya sudah tinggi, ada yang masih kecil juga, ya. Nah, terakhir ini yang dibicarakan saat ini kan new normal, new normal. Ada yang bilang bukan new normal sebetulnya, tapi new norm, ya. Kalau kita merujuk ke Kemenkes atau Kemendagri, apa yang dimaksud new normal itu kan sikap hidup kita atau gaya hidup kita supaya bisa bertahan pada saat ini belum berakhir gitu loh, ya. Nah, itu masih jadi ada perdebatan juga dalam definisi new normal tersebut. Tapi yang jelas sejak terjadinya pandemi ini, Labkes sudah menerapkan beberapa upaya distance untuk pengunjung, ya. Malah sudah pakai shield, bukan face shield lagi, tapi shield antara karyawan dengan pelanggan, ya, dengan pasien yang datang. Nah, ini sudah diberlakukan sampai sekarang juga. Nah, kalau merujuk ke, ini lari-lari. Ini nih berita terakhir, ya. 26 Mei, itu Bappenas sudah diminta untuk mendesain ulang sistem kesehatan nasional nih. Ini yang mungkin nanti akan berdampak terhadap laboratorium atau sebagai Fasiankes, ya, di mana diharapkan reformasi sistem kesehatan nasional itu mulai dilakukan. Yang salah satu butirannya kalau saya lihat secara mendalam di sini ada pengembangan sistem surveillance penyakit terpadu dan pengembangan jejaring laboratorium. Ya, kalau tadi Pak Edi merasa Labkesdanya dulu kehilangan induknya, nah sekarang ini mulai nih dipikirkan, ya. Di sini disebut di sini, terus ada lagi di sini kriteria atau langkahnya adalah kan indikator untuk new normal itu di sini ya, RT-nya sama rasio ini, ya, di mana indikator ini harus berdasarkan data kan, datanya dari mana? Jumlah kasus positif baru per hari, ya. Terus yang untuk surveillance indikatornya ini kan, ya, jumlah tes 1 juta per 1 juta penduduk, di atas 3.500 ya. Nah, ini Indonesia masih rendah ya. Nah, yang dibutuhkan apa untuk mencapai tadi? Ini jumlah tes PCR dan TCM per hari di provinsi, kabupaten, kota. Nah, ini tentunya menunjukkan bahwa lab harus diperkuatkan. Nah, ini peluang yang kita bisa harapkan setelah COVID-19 ini. Apalagi kalau Ibu Bapak mengamati atau mendengarkan ini kan, epidemiologi UI menyebutkan bahwa keberadaan Labkes itu kurang diperhatikan katanya.
sejak adanya desentralisasi. Nah, ini mulai rame nih ini fungsinya. Bahkan saya sempat bertanya juga dalam diri sendiri, apakah data yang ada sekarang itu bisa dipakai secara akurat untuk pendugaan-pendugaan dari segi epidemiologi, data-data dari lab tersebut. Ya, ini menjadi pertanyaan besar saat ini. Juga ini dari Pak Jubir COVID-19 nih, itu datang ke BTKL, ya, setelah ada demo, dianggap di situ disebutkan adanya terima kasih kepada Pak Telki sebagai profesi dan ATLM yang melakukan diagnostik COVID-19 tadi. Ya. Nah, berdasarkan kejadian-kejadian ini kan harusnya ada pembelajaran dari kasus ini. Apalagi pada Agustus 2019, bahkan 2 tahun sebelumnya itu, sudah ada wacana pembentukan asosiasi labkes daerah. Ya, karena ada beberapa keluhan dari labkes daerah. Sudah dideklarasikan ke Jakarta, kita sempat menghadap ke Kemenkes, bertemu dengan deklaratornya, bahkan oleh Kemenkes disetujui nih di pertemuan di Jogja waktu itu, asosiasi labkes. Kita sudah merencanakan pada bulan April kemarin, ya, sebelum terjadi COVID, mau ada pertemuan di Bandung, tapi ternyata berkata lain, ya, kita tunda seluruh kegiatannya. Nah, mudah-mudahan asosiasi ini nanti bisa memetakan ini tadi nih, kan potensinya hanya ada 129, padahal labkesda ya, milik labkes yang ada di milik Kemenkes, provinsi, dan kabupaten kota ini jumlahnya 237. Di kabupaten kota ada 206, di provinsi ada 27, di pusat ada 4, belum ditambah lagi yang BTKL. Ya, nah, ya itu yang BTKL. Kalau ini yang labkesda, yang dulunya kalau BLK provinsi ada di pusat, tapi sekarang menjadi miliknya provinsi masing-masing. Nah, pada 2003 ini kalau nggak salah ya, setelah adanya reformasi, itu ada studi yang dilakukan oleh Direktur Laboratorium Kesehatan Ditjen Yanbek dulu, Ditjen Yanbek ya, dengan Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan Jogja. Ini ada kesimpulannya, fungsi labkes sebagai pelayanan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan masing-masing. Ini menimbulkan kebingungan peran labkes dulunya. Sarannya adalah ini, ada beberapa saran, 5. Salah satunya ini, mengembangkan fungsi sebagai regulator yang didukung oleh kewenangan kapasitas yang cukup mendukung fungsinya. Nah, saya kira ini harusnya bisa diaplikasikan pada saat ini, di mana peranan labkes seperti yang dilakukan oleh Labkes Jabar bisa melakukan pembinaan ke kabupaten kota, ya, secara langsung. Nah, harusnya BLK yang ada 27 di tiap provinsi ini bisa melakukan pembinaan kepada labkes-labkes kabupaten kota atau rumah sakit yang ada di provinsinya masing-masing, sehingga mungkin cakupan ini bisa segera teratasi kalau memang itu sudah berjalan. Ya. Nah, ini tadi kita bicara tentang new normal. Untuk di labkes sendiri sebetulnya saya lebih menyukainya old normal atau mungkin normalisasi, karena semuanya sudah ada diatur tentang cara berlaboratorium yang baik. Ya, apalagi 2018 Kemenkes telah mengeluarkan nih Permen 52 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2018 tentang keselamatan kesehatan kerja di Fasiankes selain rumah sakit, ya, yang bisa digunakan oleh puskesmas atau labkesda. Atau ada juga standar SNI 8340 2016. Ini dua-duanya sudah ada sebelum COVID ini terjadi. Jadi kalau ini sudah dilakukan oleh labkes, saya kira new normalnya nggak ada ya. Tapi menghidupkan kembali yang tidak pernah dilakukan atau yang lupa dilakukan. Nah, kalau kita lihat ke Permenkes tadi tentang Fasiankes dalam penyelenggaraan K3-nya, di sini ada sistem manajemen K3 di Fasiankes meliputi penetapan kebijakan K3, perencanaan K3 di Fasiankes, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan.
Ini ada standar K3-nya di Pasienkes. Ya, kita lihat satu-satu. Pengenalan potensi bahaya, peningkatan risiko K3 dilakukan mulai identifikasi potensi bahaya, penilaian, pengendalian risiko atau manajemen risiko. Ya, itu harus dilakukan. Nah, standar ISO-nya ada, ya. Waktunya tinggal 3 menit, Pak. Oke, ya, mudah-mudahan bisa selesai, Pak. Kedua, penerapan kewaspadaan standar dilakukan ini, cuci tangan, penggunaan alat pelindung diri, penata laksanaan peralatan, limbah, ini sudah ada di Permenkes yang 2018. 3, penerapan kewaspadaan standar memenuhi peraturan yang berlaku, prinsip ergonomis sudah ada di sini. Pemeriksaan berkala atau imunisasi ini 1 tahun sekali. Ya. Ini ada pemberian imunisasi di prioritaskan bagi SDM Pasienkes berisiko tinggi. Nah, ini yang sudah dilakukan kemarin, baik oleh institusi Labkesnya atau masyarakat yang memberikan vitamin-vitamin tuh ke lab-lab. Ya. Bahkan DPW Patelki juga kemarin membagi-bagikan. Ya. 7, pembudayaan perilaku hidup bersih di Pasienkes, pengolahan sarana prasarana, peralatan medis, ya, itu sudah ada. Ke-10, kondisi darurat atau bencana sudah ada. Jadi harusnya lab itu mempunyai rencana kedaruratan kalau terjadi bencana seperti COVID ini. Jadi harusnya nggak kaget. Tapi karena mungkin standar K3 Pasienkesnya belum diterapkan di Labkes, ya kita kaget juga dengan maraknya COVID kemarin. Identifikasi resiko, analisis resiko, pemetaan resiko, pengendaliannya bagaimana, pengolahan bahan beracunnya, limbah domestiknya, ini 12 sudah ada di standar K3 Pasienkes yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Untuk ATLM-nya sendiri, ini mungkin yang bisa dianggap sebagai new normal atau normalisasi, atau melakukan kembali yang sudah dilupakan, baik ini sudah didapat di pendidikan saya kira. Bahwa semua sampel adalah infeksius. Jadi harus dilakukan safety first, penggunaan APD. Terus tadi risk thinking. Ya. Ini masuk dari klausal-klausal baik di standar ISO 15189 sudah ada risk thinking di sini. Budaya K3. Nah, ini yang kemarin agak ramai, pengambilan contoh uji untuk nasoparing. Apakah nanti institusi pendidikan memasukkan kurikulumnya atau kompetensinya seperti yang disampaikan oleh Pak Edi tadi, dikembangkan lagi SKKNI-nya sampai ke arah sana. Dan yang terakhir ini tentang biologi molekuler. Ya. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita belajar karena kita melakukan, di mana pengalaman adalah guru yang terbaik. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini menjadi pelajaran buat Labkes ke depannya, jajaran laboratorium ya. Karena kemarin malam saya sempat bicara dengan rekan saya yang ahli mikrobiologi, katanya mungkin ada lagi pandemi yang lain selain ini ya, dari segi mikrobiologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here we go now.